padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku, itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku, itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai jelang bening. Oh gembalaku, itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai jelang bening. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Harapan saya kabar Bapak Ibu Saudara sehat selalu, baik dan sukacita di dalam Tuhan. Hari ini saudaraku sudah hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 dan tiba waktunya di kesempatan sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersekutu di rumah kita masing-masing. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca satu perikop yang diambil dari Mazmur 23. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian tidak asing dengan Mazmur 23 yang berjudul Tuhan Gembalaku yang baik. Namun sebelum kita membaca Alkitab dan kita merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu di dalam doa. Mari kita merendahkan hati kita berdoa. Kasih Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami, terkhusus ketika kami menjalani hari-hari kami di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini. Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan juga ada di tengah-tengah kami. Bahkan ketika kami saat ini, sore hari ini, membuka channel YouTube ini, bersekutu bersama-sama melalui media ini, kasih Tuhan juga ada dan mengalir di dalam setiap hidup kami, di dalam setiap diri kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami
merenungkan firman Tuhan, ketika kami membaca Alkitab, kami beroleh kekuatan yang baru untuk menghadapi kehidupan kami, untuk melewati kehidupan kami. Sertai kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menyertai hati dan pikiran kami, sehingga semata-mata kami tertuju kepada kebenaran sabda-Mu. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat sejati kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca secara bersama-sama Mazmur 23. Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saudaraku, apa respon Bapak Ibu Saudara atau bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara ketika membaca maupun mendengar Mazmur 23? Mungkin ada yang biasa-biasa saja, atau mungkin ada yang rasanya tenang ya membaca Mazmur 23 ini. Saudaraku, saya ingin berbagi pengalaman sedikit. Beberapa tahun lalu saya melewati masa-masa duka cita oleh karena ayah saya Tuhan panggil. Kehilangan sosok seorang ayah pada waktu itu hidup menjadi hampa karena tidak ada lagi sahabat sekaligus ayah yang benar-benar mengayomi gitu ya, benar-benar menjaga dan melindungi. Namun saudara, dalam perjalanan mengolah kedukaan itu, salah satu bacaan Alkitab termasuk di dalam Mazmur 23 ini membantu kami keluarga keluar dalam kehampaan dan kedukaan. Kenapa? Karena ketika membaca Mazmur 23 ini, Bapak Ibu Saudara, rasanya saya mendapatkan refleksi yang berharga bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Tuhan itu selalu memberikan jaminan keamanan dan ketenangan. Termasuk ketika kita masuk dalam lembah kekelaman, masuk dalam duka cita, masuk dalam bayang-bayang maut sekalipun. Nah, saudara-saudara, kata kuncinya adalah jaminan. Nah, bicara soal jaminan, siapa sih di antara kita yang tidak senang dapat jaminan? Pasti di antara kita, saudara dan saya, ya senang beroleh jaminan gitu ya. Mendapat jaminan kesehatan, mendapat jaminan pendidikan yang baik, jaminan asuransi diri, perlindungan diri, dan lain sebagainya, saudara. Namun, apakah semua jaminan yang kita terima, apakah jaminan yang ada di dunia ini bisa benar-benar menjamin keamanan dan ketenangan hidup kita 100%? Apakah semua jaminan yang kita terima, apakah semua jaminan yang ada di dunia ini mampu menjamin kehidupan kita aman dan tenang 100%? Saya rasa kok tidak, saudara-saudara. Nah, situasi ini sama dengan Daud. Ia seorang raja, saudara. Kita tahu kalau hidup seorang raja, hidupnya tidak biasa-biasa saja. Hidup seorang raja itu tentu penuh dengan jaminan yang luar biasa. Ada jaminan makanan dan minuman yang sudah pasti enak dan dijamin sehat. Ada juga jaminan kesehatan bagi seorang raja. Ada juga jaminan keamanan yang tidak ketinggalan. Security sistemnya 24 jam, saudara-saudara.
ada pengawal, dan lain sebagainya. Apalagi sih yang kurang? Daud sebenarnya sudah luar biasa nyaman jadi seorang raja. Keberadaannya dilindungi, saudara. Tapi bagi Daud, semua fasilitas dan jaminan yang ia terima bukan prioritas, apalagi prioritas utama dalam kehidupannya. Nah, lantas apa yang menjadi prioritas utama? Apa yang menjadi jaminan utama yang Daud pegang teguh? Nah, saudara pasti sudah tahu jawabannya di dalam Mazmur 23. Nah, Mazmur 23 ini menggambarkan tentang bukan apa, saudara, tetapi siapa yang sebenarnya menjadi jaminan utama hidup Daud. Yakni siapa, saudara? Ya, Tuhan. Nah, mengapa Daud merefleksikan Tuhan seperti seorang gembala yang baik? Nah, di sini diberikan perikop, saudara-saudara, Tuhan gembalaku yang baik. Mengapa bukan Tuhan pemimpinku yang baik? Mengapa bukan Tuhan rajaku yang baik? Kenapa harus Tuhan gembalaku yang baik? Tentu saja kalau saudara ingat, hal ini tidak lepas dari konteks hidup seorang Daud. Daud pada saat muda tidak bim salabim, ada kadabra jadi raja Israel. Tidak, saudara. Daud pernah menjadi seorang gembala di masa mudanya. Nah, apa itu gembala? Gembala adalah sebuah profesi yang lazim di kalangan masyarakat Yahudi pada masa itu, saudara-saudara. Ada gembala, pasti ada yang digembalakan, yakni domba. Ya, biasanya domba-domba. Nah, tidak kaget juga, saudara-saudara, perumpamaan ini antara gembala dan domba ini menghiasi gitu ya beberapa ayat, beberapa perikop, juga beberapa Injil. Termasuk salah satunya di dalam Injil Yohanes 10 ayat 14, kita menjumpai Yesus sendiri yang berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Menurut saudara, bagaimana sih gembala yang baik itu, saudara? Gembala yang baik. Nah, mari kita belajar dari Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat 2 terlebih dahulu. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara di rumah untuk membacanya bersama-sama dengan saya. Mazmur 23 ayat 1 hingga 2, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, berkaca dari refleksi seorang Daud, gembala yang baik itu adalah gembala yang selalu memperhatikan domba-dombanya. Gembala yang selalu ngamat-ngamati domba-dombanya, saudara. Bukan hanya domba yang punya bulu yang bagus, bukan hanya domba yang punya badan yang bagus, tetapi seluruh domba ia perhatikan. Tidak satu pun luput dari pandangannya. Nah, gembala yang baik juga memberikan jaminan pemeliharaan berupa padang yang berumput hijau dan juga air yang tenang. Mazmur 23 ayat 2 tidak menggambarkan air yang deras, sungai yang deras demikian rupa, saudara-saudara, tetapi air yang tenang, padang rumput yang hijau. Nah, sekarang saudara-saudara, apa kata yang paling menarik dari dua ayat yang baru saja kita baca ini? Kalau saya, saudara-saudara, saya yakin di antara kita berbeda ya, saudara-saudara. Saudara punya kata yang menarik, saya juga punya kata yang menarik bagi saya di dua ayat ini. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang berfokus pada kata membaringkan di ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saya tertarik kepada kata kerja aktif membaringkan. Kenapa kok membaringkan, saudara-saudara? Karena biasanya domba itu sangat sulit untuk berbaring, apalagi dibaringkan. Kenapa? Karena karakter domba itu biasanya selalu waspada,
terhadap ancaman yang sewaktu-waktu muncul di sekitarnya. Bayangkan kalau mungkin saudara pernah dekat dengan domba, dekat dengan kambing begitu ya saudara-saudara. Mungkin jarang kita lihat domba atau kambing itu berbaring atau mau dibaringkan, kecuali saudara-saudara mereka makan mau dibaringkan kalau mereka benar-benar aman, benar-benar kenyang, benar-benar tenang. Nah, pemeliharaan yang luar biasa bukan? Yang bisa membuat mereka bisa berbaring. Nah, dan Daud, saudara-saudara, meyakini betul bahwa Allah itu adalah bagaikan seorang gembala yang berhasil membuat domba-dombanya berbaring dengan tenang. Saya jadi berpikir, Bapak Ibu Saudara, gembala kita itu kan begitu baik, luar biasa. Kita bisa berbaring dengan tenang dan aman. Tetapi kita juga perlu setia dan taat pada gembala kita. Jangan sampai justru kita jadi domba yang mudah menyeruduk ya. Nah, kita pasti pernah melihat saudara-saudara domba yang mudah menyeruduk dan membuat orang lain terluka. Nah, jangan sampai kita jadi domba yang tidak patuh pada sang gembala dan justru kabur dari gembalanya sendiri, saudara-saudara. Sungguh nakal ya, Bapak Ibu Saudara, dombanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita membaca ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mari membacanya bersama-sama. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kira-kira apalagi sifat gembala yang baik yang digambarkan oleh Daud? Kalau kita membaca sekilas ayat 3 ayat 4, gembala yang baik itu adalah gembala yang memberikan jaminan perlindungan. Mungkin kita bertanya-tanya, saudara-saudara, apakah Daud sang penulis Mazmur 23 ini pernah berjalan dalam lembah kekelaman? Pernah, saudara. Ingatkah kita tentang teguran Nabi Nathan pada Daud karena kasusnya dengan Uria dan Batsyeba? Saudara ingatkah kasus itu, kasus Daud dan Batsyeba? Tuhan yang mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Dan saudara-saudara, Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud, itu menjadi salah satu contoh nyata bagaimana Tuhan selalu menuntun Daud dalam jalan kebenaran. Dan ingatkah juga saudara-saudara tentang peristiwa ketika Daud berhadapan dengan Goliat? Mungkin orang banyak akan menjagokan Goliat karena badannya besar, gagah gitu ya, senjatanya banyak, saudara-saudara. Orang Filistin yang perkasa. Akan tetapi kita tahu, saudara-saudara, kuasa Tuhan jauh lebih besar dan memenangkan Daud karena Daud adalah orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Lantas, saudara-saudara, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu apa sih artinya? Lembah kekelaman itu diartikan juga dalam terjemahan aslinya sebagai bayang-bayang kematian. Jadi bisa dibaca juga sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang kematian. Nah, saudara, di saat yang membahayakan itulah, saudara, sang gembala tetap menampakkan kekuatan penjagaan bagi domba-dombanya. Ketika dombanya masuk dalam bayang-bayang maut, dalam bayang-bayang kematian, gembalanya tidak, ya sudahlah, biarkan saja, toh domba-dombaku masih banyak ini. Tidak, saudara. Sang gembala itu juga akan menampakkan kekuatan penjagaannya bagi domba-dombanya yang saat itu berada dalam bayang-bayang kematian.
Yang kita imani Tuhan itu sebagai gembala bukan hanya sekedar bagian dalam perjalanan kehidupan kita, tetapi Tuhan yang kita imani kehadirannya juga ada bersama-sama dengan kita, termasuk ketika kita berada di dalam bayang-bayang pergumulan, bayang-bayang sakit penyakit, bayang-bayang penderitaan, dan lain sebagainya. Yang harus kita garis bawahi, saudara-saudara, selalu ada lembah kekelaman dalam kehidupan kita. Siapa sih manusia di dunia ini yang kebal seumur hidup dari kesukaran? Tidak ada, saudara. Siapa sih manusia di dunia ini, saudara dan saya, tidak seorang pun yang sepanjang hidupnya bebas dari rasa sakit. Kita semua pernah sakit. Dan tidak ada yang mengarungi hidup ini tanpa masalah dan pergumulan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tapi kabar istimewanya adalah Tuhan dengan tongkatnya dan gadanya selalu menjaga kita. Bahkan pemazmur dalam Mazmur 34 ayat 19 berkata, "Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu." Saudaraku, mari kita baca ayat 5 dan ayat 6. Bersama-sama, saudara. "Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Saudaraku, keberhasilan seorang Daud melewati setiap tantangan, setiap lembah kekelaman, setiap pergumulan yang ada dalam kehidupannya itu bukan hasil dari kuat dan gagahnya Daud. Bukan dari kekuatannya Daud, saudara. Tapi karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Daud, yang memberikan penyertaannya kepada Daud. Tuhan yang memberikan jaminan, kemenangan, dan kesukacitaan. Segala kebaikan dan kemurahan yang Daud alami menyadarkannya bahwa tidak ada tempat yang terbaik, tidak ada tempat yang terindah, kecuali diam bersama-sama dengan Tuhan sepanjang masa. Berdiam di rumah Tuhan, menyaksikan segala kemurahan Tuhan, dan menikmati bait-Nya untuk selama-lamanya. Saudaraku, di tengah situasi pandemi yang saat ini masih berlangsung, harus kita akui bahwa pandemi ini dampaknya besar. Namun jangan sampai pandemi yang sedang kita hadapi ini membuat kita kehilangan sosok seorang gembala agung kita. Tuhan bukan sekadar berada dalam hidup kita, tapi yakinlah saudara, Tuhan juga sedang berjalan bersama-sama dengan kita sekalipun kita sedang berjalan di dalam lembah kekelaman. Tuhan ada kok bersama-sama dengan kita di dalam lembah kekelaman. Di dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Apa buktinya? Kalau Tuhan benar ada berjalan bersama dengan kita saat ini. Saudaraku, sadarkah kita bahwa solidaritas kemanusiaan, himbauan pemerintah, persekutuan maupun ibadah online yang saat ini kita ikuti bersama, bahkan kehadiran keluarga kita, anggota keluarga kita yang selalu menguatkan, bukankah semua itu adalah gadanya dan tongkatnya yang menghibur dan membimbing kita kepada kebenaran? Maka dari itu, saudara-saudara, jadilah domba-domba yang baik. Domba-domba yang baik selalu mengenal gembalanya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa syafaat bersama-sama. Namun saya memberikan kesempatan di awal ini untuk Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi. Mari kita naikkan segala doa kita, doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Dan setelah itu saya akan
menuntun Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa syafaat bersama-sama. Maka dari itu saudara-saudara, mari kita merendahkan hati kita membawa doa-doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Setelah itu saya akan lanjutkan doa ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Gembala kami juga bersyukur karena penyertaan Tuhan tidak henti-hentinya bagi kehidupan kami. Ajak kami untuk mensyukuri anugerah Tuhan, dan di tengah situasi ini ajak kami juga Tuhan untuk terus berlindung kepada Tuhan. Sebab Engkau adalah Gembala kami yang baik, yang selalu membuat kami tenang dan damai sejahtera. Sekalipun di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami juga secara khusus berdoa untuk situasi pandemi COVID-19 yang masih ada di sekitar kami ini. Tuhan, ajak kami juga untuk terus menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami, dan tentunya untuk mengikuti himbauan pemerintah yang terus digalakkan sampai saat ini. Tuhan, secara khusus juga kami berdoa untuk tim medis yang saat ini terus berjuang di garda terdepan untuk memulihkan saudara-saudari kami yang terpapar virus COVID-19 ini. Tuhan jamah mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, ketenangan kepada mereka menjalani setiap perjuangannya dengan penuh sukacita, dengan penuh kekuatan dari Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk setiap tim medis yang telah gugur di tengah perjuangannya. Tuhan juga memberkati keluarga yang berduka. Kami juga Tuhan teringat akan saudara-saudari kami yang saat ini masih bekerja di luar rumah, mencari nafkah, berjuang untuk keluarga, dan terpaksa juga untuk bekerja di luar rumahnya. Kami berdoa untuk setiap tenaga keamanan, setiap karyawan, setiap sopir ambulan, sopir angkot, tukang ojek, tukang becak, buruh pasar, pedagang pasar, maupun saudara-saudari kami, profesi lainnya, pekerjaan lainnya yang saat ini terus bekerja mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya. Tuhan juga boleh memberkati mereka dan menyertai mereka. Kami juga Tuhan berdoa untuk persekutuan jemaat Tuhan GKI Karanglewas. Ajak kami juga untuk saling memperhatikan dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Gereja saat ini mungkin sepi dan kosong, akan tetapi Tuhan, persekutuan jemaat kami yakin dan percaya tidaklah kosong dan tidaklah sepi. Ajak kami juga Tuhan untuk semakin memperhatikan satu dengan yang lain, dan juga semakin memberikan kekuatan kepada yang lain, satu dengan yang lain. Kami juga Tuhan teringat akan keluarga dari Bapak Edi Sasongko yang beberapa waktu lalu tengah berduka karena ibunda dari Ibu Lisa Tuhan panggil. Kiranya juga Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada Ibu Lisa, Pak Edi sekeluarga. Kekuatan dan penghiburan Tuhan juga nyata bagi keluarga besarnya. Tuhan memberkati di dalam hari-harinya. Tuhan juga terus menjamah Ibu Lisa sekeluarga di dalam aktivitas pekerjaannya. Kami juga Tuhan berdoa untuk setiap kami di hari-hari ini. Tuhan juga terus memberkati kami, dan segenap pergumulan yang kami rasakan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, inilah kami di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat sejati kami, Gembala Agung kami yang baik. Kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, persekutuan kita telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara telah menyaksikan persekutuan Jumat pada sore malam hari ini. Tetap sehat untuk Bapak Ibu Saudara dan tetap semangat menjalani aktivitas kita, tetap waspada juga, dan tentunya Tuhan memberkati aktivitas Bapak Ibu Saudara. Maka mari saat ini kita mengatakan matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun. Kita ikut Tuhan, hati kita boleh ayam tentrem dalam segala hal yang kita alami. Sajeke aku nderek Gusti. Aku